Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Kaljob saya. Yang pertama kita copot dulu stop kontak listrik, lalu kita tutup bagian keran, kita stop dulu. Selanjutnya kita lepaskan selang berat pada keran solenoid, keran masuk ke mesin cuci kita copot dulu, dan kita bongkar, kita lepaskan skrup-skrupnya bagian atas, itu yang di belakang ada dua, yang samping-samping ada dua. Setelah itu kita balik posisinya untuk mempermudah melepas modul mesin cuci. Kita lepaskan dulu kabel-kabel instalasi kabelnya. Selanjutnya kita lepaskan soket yang berasal dari sumber listrik yang warna biru itu, yang terletak pada bagian regulator. Kita lepaskan karena kita akan mengeceknya nanti. Lalu kita siapkan testernya pada bagian voltmeter AC. Masukkan probe merah dan hitam ke masing-masing lubang AC, lubang terminal, lubang soket. Lalu kita letakkan di tempat yang aman. Setelah itu kita tancapkan listrik. Kita bisa lihat listrik sudah masuk ke dalam soket itu. Ini berarti instalasi dari listrik ke modul aman. Oke, selanjutnya kita lepaskan semua soket motor drain, soket sensor water level, sensor pintu. Kita lepaskan semuanya. Semua kerusakan kadang indikasinya sama keluhannya, tetapi pada bagian kerusakan seringkali berbeda. Jadi kita simak videonya secara lengkap. Kita pindah ke tempat yang aman, yang nyaman untuk kita servis. Siapkan dulu kabel untuk menancapkan solder dan nanti juga untuk tes pada modul itu sendiri. Kita panaskan solder. Solder ini saya bertujuan untuk mengupas kulit bagian belakang regulator, dan ini saya siapkan juga solder USB, solder 5 volt. Kenapa saya pakai dua solder? Karena yang buat mengupas kulit pada modul itu pasti nantinya akan sulit buat solder karena ujungnya sudah kotor. Untuk mengupasnya begitu caranya, kita garis dulu, lalu kita songkel sedikit demi sedikit dengan hati-hati, jangan sampai menusuk terlalu dalam karena bisa merusak PCB, bisa merusak kaki-kaki komponen atau bisa memutuskan PCB, kadang juga bisa membuat retak PCB. Kita hati-hati saja, kita ringan-ringan dulu cara pengerjaannya, cara menusuknya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin agar ini bisa nyala. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan pengamatan dahulu. Terlihat
Pada bagian PCB kuningannya juga masih bagus, belum ada korosi. Lalu saya akan mencoba menyambung kabel AC, kabel listrik ke pin soket listrik, ke pin soket regulator itu sendiri, memakai solder USB agar lebih cepat kerjanya. Ini solder USB saya biasanya belum ada 1 menit sudah bisa untuk bekerja. Solder USB ini sudah pernah saya bahas pada video saya sebelumnya. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua yang pengen mengerti lebih jauh tentang solder USB bisa cari di video-video saya. Kita solder pada bagian satu. Memang kalau panasnya, kalau pada bagian pin yang agak besar itu memang kurang panas. Kalau buat IC kecil-kecil pas. Sedangkan yang tadi buat melubangi kulit dari regulator, kulit dari modul itu di bagian regulator itu karena kotor juga sulit. Saya nggak bawa fluk pembersih karena memang solder yang itu saya khususkan untuk melubangi, untuk mengupas. Nah, sudah kuat. Ada sesuatu yang jengkel ini, tadi nggak bisa tapi kenapa sekarang setelah dikupas bisa ya. Jadi saya berinisiatif untuk mensolder seluruh bagian regulator, seluruh bagian power supply. Nanti saya akan solder ulang, barangkali saja nanti kita tes dulu ya. Dalam pengetesan ini juga saya tidak menemukan kejanggalan. Lalu saya solder ulang semua bagian blok primer regulator. Yang penting solder ulang. Barangkali karena goncangan waktu saya mencongkel untuk mengupas itu membuat nyambung kembali, atau mungkin ada komponennya rusak, setengah short atau bagaimana, juga kita juga kurang begitu pasti. Setelah selesai dan saya coba lagi tadi sudah oke, nyala lagi. Lalu kita pakai lem bakar untuk menutup sisa-sisa lubang solderan karena kita kupas tadi. Dan waktunya saya mencoba langsung kepada soket langsung ke modul, soket aslinya ke modul. Arah soketnya kita sesuaikan sama kunci soketnya, jangan sampai kebalik. Kalau untuk bagian AC, terminal AC nggak masalah, tapi kalau untuk bagian yang lainnya diusahakan jangan sampai kebalik. Kita rapikan kabel, kabel yang ada di modul kita rapikan. Lalu kita pasang pada tempatnya. Setelah kita pasang, kita skrup kembali. Skrup yang kencang, yang rata, jangan terlalu kencang juga, nanti tatakannya bisa pecah karena kita memakai impact driver. Dikhususkan, bor ini dikhususkan untuk skrup dengan kekuatan yang lumayan, torsinya besar. Dan instalasi kabelnya juga kita masukkan ke dalam tempatnya. Setelah itu kita balik, kita posisikan lagi ke semula.
Sebelum kita skrup, kita coba lagi, kita tancapkan listrik, stop kontaknya, dan kita coba on. Sudah nyala lagi, kita coba start. Mesin cuci pun menimbang dengan sempurna. Water level berarti aman. Kita pasang skrup dan kita pasang penutup baut, penutup skrup pada bagian samping-samping itu ada penutupnya agar kelihatan lebih rapi, lebih elegan, lebih terkesan bagus lah. Pada skrup bagian belakang juga jangan sampai ketinggalan. Kita posisikan lagi ke posisi semula dan kita lihat untuk knob pada bagian pemilih pencucian kita pakai lem fork atau lem kastol atau lem ban, kita pakai, kita tempelkan karena ini sering terkelupas. Dan kita coba nyalakan. Sambungan selang air juga kita sudah masuk. Ini persiapan beres-beres asisten saya. Terlihat putih seperti banyak sabun, dan kita lihat memang terlihat ada sabunnya. Kesimpulan dari kaljo Bali ini, regulator mati total dikarenakan ada solderan yang retak karena dimakan umur. Dan alhamdulillah kita telah dimudahkan. Semoga memang prediksinya karena soldernya retak. Saya juga sudah bicarakan, jika ada kendala user bisa menghubungi saya kembali, saya akan cek lagi. Karena ini tidak sengaja waktu disongkel dan kita coba pakai stop kontak langsung masukkan listrik, ternyata langsung nyala. Saya juga belum paham betul kemungkinan errornya kenapa. Kita hanya berdoa semoga saja awet dan penanganan kita kali ini benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapat gambaran buat rekan-rekan semua yang mencoba atau buat user yang mencoba belajar. Silakan saja. Jika ingin tanya, silakan di kolom komentar.